Saya berbicara tentang kemampuan bahasa Inggris, apalagi bahasa Mandarin itu sangat sangat minim ya. Kalau bahasa Mandarin memang nggak ada dasar sama sekali ya. Jangan berpikir kendala bahasa itu akan menyulitkan kita untuk kuliah di luar negeri. Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Ini ada pengalaman menarik ya ketika saya bisa memutuskan untuk mengambil beasiswa, mendaftar ya, apply beasiswa ke Tiongkok. Nah, ketika itu wakil dekan 4 ya, itu Bapak Rani Usman ya. Saya udah aktif di dunia jurnalistik itu udah di semester 2 saya udah aktif di dunia jurnalistik. Pertama saya mengawali karir jurnalistik itu di PES Mahasiswa Kampus, namanya Majalah Sumber Pos. Nah, ketika itu saya udah ada ketertarikan ya dalam ilmu jurnalisme, bagaimana sih mengembangkan potensi diri dalam ilmu jurnalistik. Dan di 2015 saya udah mulai aktif di media di luar kampus, aktif di Pantau dan di Aceh Features. Nah, motivasi saya untuk mendalami jurnalistik itu yang paling besar dari Linda Kristanti ya. Itu yang menjadi motivasi saya untuk bahkan dia mendukung saya, Juprijal, nanti kamu ketika udah tamat S1 saya ingin sekali kamu untuk terus mempelajari jurnalistik di kampus. Setidaknya kamu harus S2 jurnalistik. Nah, ketika di akhir-akhir kuliah dan udah lulus, Bapak Rani memanggil saya ke ruangannya, memanggil Juprijal, tolong jumpain saya, ini ada informasi beasiswa ke Tiongkok ya. Apa kamu ingin mengajukan diri untuk mengapply beasiswanya? Saya mengatakan kepada Pak Rani, Pak, jiwa saya sekarang di jurnalisme nih Pak. Kalau ada jurusan jurnalistik saya akan apply beasiswa ke Tiongkok. Kata Pak Rani, jangan bayangin Tiongkok itu dengan Indonesia katanya. Di Tiongkok semua fakultas, semua jurusan ada. Rupanya pas aku cek ya, ternyata ada jurnalistik. Makanya saya apply. Nah, yang sangat mendukung saya ketika apply beasiswa itu adalah basic ya. Basic S1 saya, karena waktu mahasiswa saya udah aktif di jurnalistik, mengangkat liputan tema-tema HAM ya, tema-tema sosial, itu yang menjadi nilai tambah ya, nilai tambah. Karena ketika saya buat esai pribadi, kalau kita hanya membuat esai pribadi bahwa ketika kita masih mahasiswa IPK-nya 4 ya. IPK kita 4, habis itu saya rajin ke pustaka ya. Itu bukan hal yang luar biasa bagi panitia seleksi beasiswanya. Tetapi ketika dia melihat esai pribadi kita, itu ada pengembangan diri ketika kita S1, apa yang kita lakukan, dan selanjutnya ketika kita udah tamat S2 atau penerima beasiswa ini ya, apa yang kita buat untuk kemajuan dari daerah kita. Nah, saya buat analisis kecil-kecilan karena di Indonesia ya, karena waktu itu kan pasca tsunami ya, banyak dosen-dosen yang mengajar jurnalistik di UIN Araniri ya. Waktu itu masih YIN Araniri, itu yang mengajar wartawan asing ya, kebanyakan yang mengajar wartawan asing. Nah, yang mengajar kebanyakan praktisinya ya. Saya belum menemukan waktu itu yang banyak background dari S1 jurnalistik, S2 jurnalistik, S3 jurnalistik. Nah, analisis kecil-kecilan ini saya buat dalam bentuk esai pribadi. Saya memberikan contoh bahwa yang mengajar di Indonesia, khususnya di UIN Araniri waktu itu kebanyakan basicnya hanya praktisi sebagai pelaku medianya ya, bukan dari akademisi yang memang konsen dengan keilmuan jurnalistiknya. Nah, analisis ini yang mungkin membantu saya, selain saya aktif jadi wartawan juga, jadi penulis untuk liputan-liputan gerakan sipil di Aceh, ya itu sangat membantu. Ya, banyak ini pertanyaan seperti ini ya. Kok bisa senekat itu ya? Saya berbicara tentang kemampuan bahasa Inggris, apalagi bahasa Mandarin itu sangat sangat minim ya. Kalau bahasa Mandarin memang nggak ada dasar sama sekali ya. Saya teringat dengan percakapan salah satu kawan saya dari Afrika ya. Dia mengatakan, dia bertanya waktu itu, kamu sudah berapa tahun belajar bahasa Mandarin sehingga memutuskan kuliah di Tiongkok? Saya bilang, saya mulainya dari nol. Ya, dari nol, saya tidak belajar bahasa Mandarin di negara saya Indonesia ya. Saya hanya belajar bahasa Mandarin di Cina waktu itu, di Tiongkok ya, di kampus ya. Spontan dia mengatakan, kamu gila ya.
Gila dalam artian kok bisa senekat itu kamu mau ke Cina tanpa dasar apapun ya, bahasa tentunya. Dia menceritakan dirinya, dia belajar bahasa Mandarin di negaranya sudah 5 tahun. 5 tahun lebih. Habis itu di Cina mendapat beasiswa, tapi dia melanjutkan beasiswa bahasa juga selama hampir 3 tahun. Dan aku tanpa dasar apa-apa ya langsung belajar bahasa Mandarin di sana. Makanya dia bilang dengan spontan, kamu ini sangat gila. Jadi jangan berpikir kendala bahasa itu akan menyulitkan kita untuk kuliah di luar negeri. Tidak sama sekali. Kan ada orang beranggapan kita nggak bisa bahasa Inggris, jadi tentu nggak bakal bisa menerima beasiswa. Nah, carilah negara-negara yang tidak menggunakan kata pengantarnya bahasa Inggris. Seperti Tiongkok kan tidak menggunakan kata pengantar bahasa Inggris. Dan seleksinya pun tidak terlalu memberatkan sebagai persyaratan. Kalau kita menyinggung dengan beasiswa kita ya di pemerintahan Aceh kan banyak kali persyaratannya. Sebenarnya banyak potensi orang-orang Aceh yang punya potensi untuk mengembangkan pengetahuannya, tetapi terbentur dengan persyaratan. Nah, di beasiswa pemerintahan Cina, aku rasa persyaratan nggak membenturi ya untuk niat dari generasi muda untuk mengapply beasiswa. Tentang penulisan tesis ya, ini juga menjadi pengalaman yang menarik ketika saya di Cina. Saya menulis tesisnya pertama mulai dengan bahasa Indonesia, habis itu dengan bahasa Inggris pun saya agak kewalahan, jadi dibantu juga oleh teman-teman. Dan di Cina itu sebelum kami masuk kuliah S2 ya, kan sebelumnya kan belajar bahasa. Tetapi ketika udah proses pembelajaran bahasa, kita udah lulus bahasa, jadi kami mahasiswa asing itu dikumpulkan semua, orang itu berbicara bahwa mengakui bahwa mahasiswa asing memang kendalanya adalah bahasa, tapi mereka berkeyakinan yang penting kalian rajin dan kami menerima di komunitas akademika orang itu. Nah, ketika proses penulisan tesis saya mulai dari bahasa Indonesia, habis itu bahasa Inggris, habis itu bahasa Mandarin dan bahasa Mandarin. Tapi dosen kami, profesor kami itu memberikan porsi yang istimewa bagi mahasiswa asing ya, mahasiswa asing. Jadi ada pendamping kawan Tiongkok yang membimbing kami dalam penulisan tesis dalam bahasa Mandarin. Jika ada kendala-kendala, mereka yang bakal melakukan koreksi. Jadi jangan berpikir dalam tanda kutip ya di Cina, di Tiongkok khususnya nanti kuliahnya susah. Tidak. Ada istilahnya kita untuk kuliah ini sebenarnya beranggapan enjoy saja, lalui saja, jangan beranggapan kuliah di luar negeri itu susah, tidak. Malah di sana pengalaman aku pribadi, tesis di sana jangan bayangin seperti tesis di Indonesia setebal ini ya. Enggak, aku tesisnya segini, sangat tipis, bahkan hal-hal yang tidak penting kata profesor aku, kamu nggak usah menulis seperti misalnya sejarah. Kan kita di tesis kan kalau di Indonesia ataupun S1-nya deskripsi kan kita sering menulis sejarah apa misalnya ya, tentang misalnya kita penelitian di sebuah media, kita berbicara tentang sejarahnya. Nah, ketika saya menulis sejarah itu katanya kami nggak perlu dengan sejarah ini katanya, kami yang penting hasil penelitiannya gimana, misalnya tentang pemahaman orang Indonesia tentang jurnalisme itu gimana, itu yang pentingnya. Jadi awalnya saya berpikir harus tebal ini tesisnya, ternyata enggak, di Cina enggak, teori-teorinya enggak terlalu banyak ya yang harus diwajibkan kepada mahasiswanya. Untuk sarannya bagi generasi Aceh ya, kalian harus, kan ada banyak sekarang kita udah ada menggunakan media sosial ya, cuma kita nggak memanfaatkannya dengan baik. Nah, coba kalian misalnya di Instagram itu coba kalian memfollow ya PPI misalnya tujuan negara kalian kemana, di Tiongkok ya, kalian PPI kalian follow PPI Tiongkok misalnya, sasarannya kemana lagi, lebih spesifiknya di Nancang misalnya tempat kami, kalian follow itu. Jadi ketika kalian ingin bertanya itu nggak ada yang nggak dibalas ya, untuk pesannya pasti dibalas. Nah, dari sekarang kalian persiapkan dulu, yang penting itu paspor ya, paspor itu penting ya. Jangan beranggapan ngapain kita buat paspor, kita kan nggak ke luar negeri. Itu syarat utamanya. Ketika kalian nggak ada paspor, itu nggak bisa
membuat akun untuk apply beasiswanya. Ya, itu yang penting. Yang kedua, ya tentang pengembangan diri kalian ketika S1. Jangan sia-siakan menjadi mahasiswa yang sifatnya tidak aktif, dalam artian kalian hanya aktif di pustaka, itu enggak menjadi hal yang jadi nilai tambah kalau untuk kuliah di luar negeri, tapi aktif kalian di organisasi itu sangat mendukung kalian. Nah, yang kedua, kalian harus ada persiapan analisis kecil-kecilan ya, tentang misalnya tujuan kalian apa nih ya. Buat analisisnya secara akademik boleh, ataupun secara kultur kita, budaya kita. Jadi buat hal-hal yang berbeda untuk saya pribadinya, itu akan sangat mendukung kalian nanti kuliah ke luar negeri. Dan di Tiongkok itu setiap tahun itu menerima menerima mahasiswa asing ya, dan orang itu lebih prioritas kepada negara-negara berkembang, dan Indonesia menjadi target orang itu ya. Jadi dari sekarang persiapin terus untuk yang udah tamat misalnya S1, jadi ijazah sama transkrip nilainya itu diterjemahkan ke bahasa Inggris semua, biar nanti kalian nggak kewalahan, dan siapkan dengan rekomendasi dari kalau ada profesor lebih bagus. Jangan berkecil hati ketika kalian tidak lulus beasiswa. Jadi kesempatan itu bukan sekali dua kali ya. Jadi terus berusaha, coba lihat kekurangannya apa. Itu menjadi introspeksi diri ya. Bukan dalam artian kita belum ada rezeki, enggak. Kebanyakan kawan-kawan aku, termasuk aku ya, jadi ada beberapa kali mengajukan beasiswa, akhirnya kita kan jadi pembelajaran sendiri. Oh, ini kelemahannya di sini. Sering berdiskusi dengan orang-orang yang sudah pernah mendapatkan beasiswa.